Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julfikar, kali ini kita akan belajar membuat sebuah laporan penjualan dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita buka aplikasi Microsoft Excel di sini. Ya, di sini saya menggunakan Office 2007. Oke, pertama kita akan membuat di sheet pertama kita akan membuat daftar barang terlebih dahulu. Di sini kita tulis nama tokonya, misalkan ini kita ceritanya membuat sebuah laporan penjualan pada sebuah toko. Sebut saja nama tokonya Toko Sukacita, dan sebut saja nama jalannya Jalan Selalu Salah, Gang Sempit, nomor 0. Oke, kemudian kita di sini tulis judulnya, judul tabel. Kita akan membuat tabel daftar barang. Oke, kemudian di sini kita akan membuat sebuah tabel di mana isi tabelnya adalah ada nomor, ada nama barang, ada harga beli, ada harga jual, ada keuntungan. Oke, kita atur dikit. Ya, kemudian kita ini setting juga. Terus ini si nama tokonya kita pertebal aja. Ini juga kita pertebal. Ini juga kita pertebal. Ya, di sini kita buat tabel. Tabelnya jangan banyak-banyak karena ini contoh, dikit aja. Kemudian kita setting rata tengah. Lalu kita setting agak tinggian dikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita setting headernya, kita kasih warna. Jangan warna merah, tetap hitam. Oke, di sini kita akan memasukkan nama barang yang kita punya. Misalkan pertama ini setting dulu, ini agak panjangan dikit. Pertama kita punya barang di toko ini, misalkan toko apa? ATK. Di sini ada pensil. Kemudian nomor 2, duanya ada penghapus. Kemudian kita bikin nomor dulu. Ada penghapus, ada penggaris, ada pulpen. Terus apa lagi? Udah, sementara 4 aja dulu. Lalu ini kita hapus. Oke. Di sini kita akan masukkan harga beli. Misalkan harga beli pensil untuk per satu piece-nya atau satu box, eh, atau satu piece lah. Pensil satu piece-nya misalkan dari sananya, dari suppliernya 1000. Kemudian harga jual kita jual 2000. Lalu kita akan mencari tahu berapa keuntungannya. Kita kasih rumus saja seperti ini. Dikurang dengan harga beli. Enter. Ya, berarti keuntungan dari satu pensil ini adalah 1000. Oke, kemudian penghapus, satu penghapus kita beli dari sananya 500, terus kita jual 1000. Terus penggaris beli dari sananya misalkan 2000,
dijual 3.500. Pulpen dari sananya misalkan, oh iya, ini pulpen, ini pensil. Ini pulpen dari sananya misalkan 1.500. Kita menjualnya dengan harga 3.000. Ya, oke, kita akan cari juga keuntungannya. Kita bisa tarik rumus yang paling atas ke bawah karena sama saja rumusnya. Nah, seperti ini. Untuk keuntungan dari sebuah penghapus, dia memiliki keuntungan Rp500. Oke, untuk mengubah ini menjadi rupiah, kita bisa menggunakan number yang di sini. Kita akan menggunakan yang akunting. Kita blok terlebih dahulu. Coba kita gunakan yang akunting. Nah, seperti ini. Oke, daftar barang kita sudah punya. Kemudian kita akan mengubah nama sheet ini. Double klik. Kita kasih nama aja barang. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel penjualan di sheet yang kedua. Oke, di sini kita akan membuat tabel penjualan. Misalkan di sini kita kasih nama transaksi penjualan. Oke, terus di sini kita akan buat tabel, nama customer, nama pembeli. Terus di sini kita akan nama barangnya apa, pensil, misalkan satuannya kan piece. Kemudian di sini pensil, ada penghapus, satuannya piece juga, misalkan ada penggaris, satuannya juga piece, sama aja. Kemudian ada pulpen, di sini satuannya piece juga. Ya, kita atur sedemikian rupa. Ini tabel kolom ini, kolom pensil atau kolom penghapus, ini nantinya diisi dengan quantity. Jadi misalkan satu customer ini beli berapa piece gitu kuantitinya. Kita perkecil aja. Kemudian ini kita text wrap, ya, atur tengah, tengah. Ini juga tengah, tengah. Ini juga sama tengah. Kita akan buat tabel sedikit aja, jangan banyak-banyak seperti ini. Seperti biasa kita setting bagian atas, kita kasih warna, ini kita pertebal, ini juga pertebal. Terus ini agak lebaran dikit, ini juga ada lebaran dikit. Jadi pensil, penghapus, penggaris, pulpen. Misalkan di sini di sheet ini kita ubah. Ini adalah tanggal, misalkan tanggal 1. Tanggal 1, di tanggal 1 ini ada yang beli, misalkan. Ntar kita bikin nomor dulu. Atur tengah semuanya. Seperti ini. Misalkan tanggal 1, ini kasih itu aja, apa namanya, keterangan penjualan tanggal 1 Januari 2016.
ya. Misalkan tanggal 1 Januari, dan di sini juga kita kasih sheetnya sheet 1, berarti tanggal 1. Kemudian kita di sini masukkan misalkan tanggal 1 ini ada yang beli, namanya Anto. Misalkan beli Anto ini beli pensil 1 piece. Nah, seperti itu. 1 piece, 2 piece. Kemudian Anto juga beli penghapus 5 piece. Penggarisnya misalkan 1, pulpennya 6. Di sini kita kasih satu kolom lagi, dimana ini adalah total. Kita kasih warna, atur tengah, pertebal. Kemudian kita akan kasih rumus di sini, rumus untuk menjumlahkan semua yang dibeli oleh Anto. Semua yang dibeli oleh Anto misalkan sama dengan sum, kita blok, tutup kurung, enter. Totalnya 14, 2, 7, 8, 6, 14. Oke, kemudian kita akan ada yang beli lagi, namanya Winarsih. Misalkan pensil, dia beli 4. Kemudian penghapusnya 1, penggarisnya misalkan enggak. Ya udah segitu aja. Ini sama rumusnya kita kasih aja, kalau nggak tarik sampai bawah. Nah, seperti ini. Oke, untuk rumus, untuk total kita sediain rumus terlebih dahulu, penjumlahan. Kemudian di bawah untuk mengetahui total pembelian pensil per hari ini ada berapa, kita kasih di sini total. Ini untuk mengetahui total pembelian pensil pada hari ini. Kita kasih tabel, kemudian kita match and center, kemudian ini kita perbesar seperti ini, kemudian ini atur tengah. Seperti ini. Kita di sini kasih rumus juga sama, ada karena penjumlahan. Kita kasih rumus, set, enter. Berhubung sama, kita tarik aja ke sini. Nah, seperti itu. Kita atur tengah. Oke, seperti ini. Berarti misalkan ada nama lagi, namanya Adi. Adi beli misalkan beli pensil 10. Banyak banget ya, gak apa-apa. Penghapusnya 3, penggaris 2 deh, pulpennya 3. Oke, sip, hati-hati. Oke, 3, total berapa nih dia dibeli? 18 kan. Kemudian total hari ini pensil berapa? 16. Nambah otomatis kan. Nah, seperti itu. Oke, contoh lah, cukup 3 orang pembeli pada hari ini. Kita akan mengetahui, misalkan di sini kita ingin tahu nih laporan penjualan. Jadi kita ingin mengetahui hari ini laporan penjualan kita itu berapa gitu dalam bentuk rupiahnya. Kita bisa laporan penjualan pensil misalkan pada tanggal sekian, kita bisa mengetikkan atau menggunakan rumus perkalian. Tinggal begini, kita klik kolom ini, jadi jumlah semua pensil yang terjual pada hari ini dikali dengan kesit barang dengan harga jual pensil mana nih.
Ini pensil. Kita tekan oh belum. Ini di sini kali enter. Kali enter. Tambahin kali. Seperti ini. Enter. Nah, salah. Bukan ini, kita hapus dulu. Kita sama dengan ini ke barang, terus sini kali ini, enter. Nah, salah juga. Berarti kemungkinan ini tidak perlu dikasih akunting dulu. Ini hapus. Ke sini kita nggak perlu kasih akunting. Kita kasih number dulu aja. Kemudian di sini kita kasih rumus yang tadi. Kita klik di sini, kemudian ke sini kita kalikan dia dengan harga jual pensil. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Tapi nggak bisa juga. Kita coba lagi. Ini kan dikali, misalkan ke sini nih, sini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi keuntungan atau total penjualan pensil pada hari ini adalah Rp32.000. Oke, kemudian ini untuk pensilnya aja. Misalkan di sini kasih laporan penjualan pensil. Laporan penjualan pensil. Kemudian di sini kita misalkan mau tahu laporan penjualan penghapus, ya udah sama kayak tadi caranya. Ini tinggal sama dengan klik ini, terus kali dengan harga jual penghapus, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian misalkan coba ini, kalau misalkan dikasih akunting bisa apa enggak. Misalkan ini laporan penjualan penggaris misalkan. Sama seperti tadi. Mana penggaris? Nah, bisa juga ternyata. Oke. Walaupun dia ada rupiahnya, tetap bisa dikalikan. Tadi kurang fokus mungkin. Kemudian kita akan copy lagi. Berhubung ini cuma ada 4 barang ya, jadi enak tinggal seperti ini buatnya. Kecuali kalau ada banyak sekali barang, ribuan, bukan seperti ini caranya, ada lagi. Oke, kita ubah namanya nih, bukan penggaris, jadi pulpen. Kemudian kita buat rumus juga. Total pulpen misalkan dikali dengan harga jual pulpen, tutup kurung, enter. Tuh, jadi berubah kan. Kemudian kita ingin mengetahui total jumlah keseluruhan yang dibeli misalkan, atau total semua penjualan, laporan semua penjualan, laporan penjualan, total laporan penjualan, total penjualan, total misalkan total penjualan per hari ini, total penjualan per hari ini. Kita bisa gunakan rumus sum.
sum, kita blok semuanya, tutup kurung, enter. Total penjualan hari ini adalah 78.500. Kita bisa ubah ke akunting seperti ini. Nah, 78.500 total penjualan per hari ini. Kemudian kita ingin tahu nih total keuntungan hari ini berapa. Contoh lah, di sini kita akan membuat laporan keuntungan misalkan per hari ini. Keuntungan dari pensil, misalkan keuntungannya berapa, kita bisa kalikan ini dikali mana keuntungan pensil nih, kan keuntungan 1000 tuh, enter. Nah, hari ini pensil untung 16.000. Kemudian lakukan hal yang sama kalau misalkan kita mau mengetahui keuntungan dari barang yang namanya penghapus. Seperti itu ya contoh sederhananya. Kemudian kita copy paste aja, kita ganti jadi penggaris. Kemudian ini ganti jadi pulpen. Lakukan hal yang sama. Kita kalikan dengan keuntungan pulpen. Enter. Ini juga sama. Kita kalikan dengan keuntungan penggaris. Enter. Ini juga sama. Kita kalikan dengan keuntungan pulpen. Enter. Seperti ini. Kemudian kita ingin mengetahui nih total keuntungan hari ini berapa. Total keuntungan hari ini berapa? Hari ini berapa? Kemudian kita kasih rumus. Seperti biasa di blok, enter. Kemudian kita ubah menjadi akunting. Agak lebaran dikit. Keuntungan total semua penjualan hari ini 38.500. Misalkan kita mau mengetahui modal misalkan hari ini berapa. Oke. Laporan modal misalkan. Laporan modal pensil. Misalkan hari ini berapa. Kita kali aja sama kayak tadi. Kalikan mana modal, nih harga beli, enter. Tuh sama aja kan. Misalkan kita paste lagi, paste lagi. Yang ini kita ganti jadi penghapus. Dan yang ini kita ganti jadi penggaris. Kemudian yang terakhir ganti jadi pulpen. Nah, seperti ini. Seperti biasa, kita kasih rumus perkalian. Total pembelian penghapus kita kali dengan total pembelian penghapus. Tuh, kemudian penggaris. Total pembelian penggaris kita kali dengan total pembelian penggaris juga.
Tadi total penjualan dikali dengan pembelian. Ini juga sama. Total penjualan pulpen itu dikali dengan total pembelian pulpen. Enter. Sekarang kita akan menghitung total semua modal hari ini. Kita kasih rumus seperti biasa. Rumus apa? Sum. Enter. Nah, kita ubah jadi akunting. Nah, seperti ini. Oke. Ini catatan atau pembukuan laporan penjualan pada sebuah toko Sukacita pada tanggal 1 Januari 2016. Seperti ini. Tuh. Ada semua total penjualannya 78.000, misalkan keuntungannya ada 38.500, 40.000. Coba kita hitung ini sama ini, totalnya sama dengan total penjualan enggak? 38.500 tambah 40 sama berapa ya? 78.500 kan? Sama berarti. Ini hanya untuk mengetahui total keuntungan aja dan total modal. Kemudian misalkan ini kan tanggal 1 nih, kita bikin sheet lagi. Kita mau apa ya? Dalam 1 bulan kita bikin sheet baru isinya tanggal 1 2 3 4 5 6 sampai tanggal 31 tergantung kalender. Tinggal copy paste aja di sini, Ctrl A. Kalau nggak klik ini nih yang ujung, copy, terus pindah ke sheet 2, klik ini juga, paste. Tuh kan enak. Ini tinggal hapus isi-isinya. Tuh, nol semua kan? Nol semua gak? Yang ini yang gak nol nih. Ya sudah, gak apa-apa. Kemudian apa lagi? Tapi ini kok nol, kok ada ya? Ini ada satu dari mana nih, rumus satu nih? Ini nggak usah pakai satu nih. Harusnya nggak usah pakai satu. Kita hapus aja rumus ini nih. Set. Salah. Kita hapus. Oke, ini bolak-balik terus. Okein. C3 D12. Ya udah, kita atur lagi aja deh. Sama dengan ini dikali harga apa tadi, harga jual. Tuh udah 0. Nah, seperti ini yang kedua juga sama. Ini apa lagi? Kemudian kita tinggal masukannya di sini, misalkan tanggal 2. Ini ganti tanggal 2. Tinggal masukkan tanggal 2. Misalkan hari ini yang beli siapa? Misalkan Sarinah. Dia beli pensil 2 piece. Tuh, udah muncul otomatis kan langsung. Penghapusnya misalkan 10. Udah, terus ada siapa lagi? Satrawi. Misalkan dia beli penggaris 3 piece, pulpennya 5. Tuh, total udah muncul semua di sini. Kita tinggal lihat-lihat aja. Kemudian kita misalkan tanggal 2 cuma segini, penjualan segini, keuntungan segini, modal segini. Lanjut, tinggal bikin sheet baru 3, misalkan tanggal 3. Tinggal copy paste aja.
Nah, seperti ini. Ini kita hapus, set kan. Udah, ini udah jadi. Yang ini kita jangan kasih ginian. Ini angka 1. Yang 3 kita misalkan ada yang beli lagi, namanya Ili. Misalkan dia beli pensil 9, penghapusnya 7, penggaris 3. Misalkan ada yang beli lagi, namanya siapa? Restu. Ini dia beli 1, beli 4, udah segitu kan. Udah itu muncul tuh pulpen, jadi gak ada yang beli kan. Sayang sekali hari ini gak ada yang beli. Misalkan kita akan membuat laporan di sini. Laporan penjualan per minggu. Nah, di sini kita misalkan bikin aja apa namanya? Laporan lapor aja deh. Di sini kita bikin laporan, terus kemudian kita buat nomor, nama barang. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada 4 minggu kan dalam 1 bulan. Oke, kita atur sedemikian rupa. Oke, minggu pertama misalkan nama barangnya pulpen 1, 2. Ini tarik sampai sini aja. Misalkan pensil, copy aja dari sini. Nih, copy, paste. Kita atur, kita bikin tabel. Kemudian seperti biasa di blok, atur tingginya segini aja, rata tengah. Kemudian nih kita kasih warna, set seperti ini. Kita pertebal. Minggu pertama misalkan kita akan menghitung jumlah rupiahnya ya, jumlah rupiahnya yang terjual. Laporan penjualan. Dalam Excel itu kita bisa sesuai dengan keinginan kita mau ngapain, mau bikin laporan seperti apapun, yang penting kita paham dengan rumus-rumusnya, akan sangat mudah dalam melakukan pekerjaan. Di sini misalkan kita akan mengetahui minggu pertama pensil terjual berapa. Yang keuntungan misalkan laporan keuntungan deh, laporan keuntungan. Kita akan buat laporan keuntungan. Kita misalkan dalam 1 minggu pensil terjual berapa, kita buat rumus saja. Sum. Kemudian kita masuk ke sheet 3. Mana keuntungan pensil? Nih. Kemudian tambah dengan ini. Kemudian tambah dengan ini. Nih. Enter. Minggu pertama keuntungan pensil adalah 28.000. Bener gak 28.000? 10.000, 12.000,
16.000, 18.000, 28.000. Oke, benar ternyata. Ini kita tinggal tarik, bisa apa enggak kalau tarik tuh seperti itu. Bener nggak 15.000 nih? Keuntungan pensil, penghapus. Ini berapa? 5.500 ditambah 5.000, 10.500 ditambah 14.000, 15.000. Bener. Total minggu kedua misalkan. Ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tinggal gitu aja. Kita tinggal apa? Menjumlahkan, misalkan minggu pertama kita akan jumlahkan di tanggal 1 sampai tanggal 7, misalkan seperti itu. Ini kan berhubung kita cuma sampai tanggal 3, ya udah minggu pertama tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 aja. Oke. Ini keuntungan. Misalkan teman-teman mau buat laporan penjualan total, misalkan bisa juga seperti ini caranya, atau laporan modal, misalkan sama juga seperti ini, laporan modal tinggal dikali dengan modal di sini nih sama dikali dengan modal, misalkan per minggu berapa, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat ini ganti nih, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan teman-teman coba lagi di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.